Kapan semuanya? Sudah. Sudah siap belajar ya? Siap. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita absen dulu. Apakah ada yang tidak masuk tadi? Tidak ada. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Hari ini kita hadir semuanya karena hari ini kita bisa bertemu di tempat yang sederhana ini itu semua karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Ketua kelas silakan pimpin doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai materi hari ini, saya mau tanya dulu. Siapa yang masih ingat materi kita pada minggu lalu? Siapa masih ingat? Belajar tentang apa? Macam-macam akhlak. Macam-macam akhlak. Siapa tahu apa-apa saja? Silakan. Jujur. Apa lagi? Silakan. Amanah. Ada lagi? Silakan. Sabar. Jadi itu macam-macam akhlak, yaitu jujur, sabar, dan amanah. Baik. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, pelajarannya masih ada hubungannya dengan materi yang lalu, yaitu macam-macam akhlak. Sekarang, lalu apa hubungannya materi kita hari ini dengan materi yang lalu? Apa hubungannya? Siapa tahu? Silakan. Karena kepada malaikat menumbuhkan kesadaran moral. Ada lagi? Saya Bu. Silakan. Mendapatkan moral diri kita sadar bahwa manusia yang diawasi oleh malaikat. Baik, alhamdulillah. Masih ingat ya materi yang lalu. Sekarang kita lanjut di tujuan pembelajaran. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik. Satu, peserta didik dapat menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Dua, peserta didik dapat menunjukkan cara menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amal buruk. Yang ketiga, peserta didik dapat membara malaikat dengan cara faktorak dengan benar. Pembelajaran kita pada hari ini yang iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari cahaya atau nur. Malaikat tidak mempunyai alat kelamin, kemudian tidak makan dan minum, dan malaikat itu sebenarnya tidak sombong. Tidak sombong. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah, mereka selalu menjalankannya. Baik itu perintah untuk mencatat amal perbuatan baik, buruk,
Dan di situ semua malaikat sudah diberikan tugas masing-masing. Contohnya malaikat rakib, itu tugasnya mencatat amal baik. Kemudian atib mencatat amal buruk. Ridwan, kalau Ridwan tugasnya untuk menjaga pintu surga, dan Malik tugasnya menjaga pintu neraka. Kemudian percaya kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman yang kedua. Merupakan rukun iman yang kedua, yaitu percaya kepada malaikat Allah. Dan rukun iman ada 6 perkara. 1, percaya kepada Allah. 2, percaya kepada malaikat-malaikat Allah. 3, percaya kepada rasul-rasul Allah. 4, percaya kepada kitab-kitab Allah. 5, percaya kepada qadar dan qadar. Dan yang terakhir, percaya kepada hari kiamat, hari yaumil akhir. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Itu rukun iman. Kemudian ciri-ciri malaikat. 1, diciptakan dari cahaya. 2, tidak memiliki hawa nafsu. 3, selalu taat dan patuh kepada Allah. 4, tidak berbuat dosa. 5, tidak berubah bentuk sesuai kehendak Allah. Dan yang terakhir, jumlahnya sangat banyak. Itu ciri-ciri malaikat. Kemudian malaikat 3, memotivasi untuk memperbanyak amal kebaikan. 4, meyakini keadilan Allah dalam pencatatan amal baik. Itu hikmah beriman kepada Allah. Dan contoh-contoh sikap yang mencerminkan iman kepada malaikat. 1, rajin beribadah karena sadar ada malaikat yang mencatat. Siapa yang mencatat? Yaitu malaikat atib dan rakib. Kalau atib, posisinya di sebelah mana? Kanan atau kiri? Sebelah kanan. Itu rakib. Ya, rakib posisinya atau kedudukannya dalam mencatat amal perbuatan baik yaitu di sebelah kanan. Sedangkan atib kedudukannya dalam mencatat amal perbuatan buruk itu di sebelah kiri. Itu dalam Al-Quran menjelaskan bahwa kedudukan atib dan rakib itu ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Tidak bisa berbuat yang kotor-kotor, contohnya apa, memakai, itu salah satu contohnya. Kalau kita berbicara kotor, berarti itu malaikat sudah mencatat perbuatan kita. Itu perbuatan tidak baik, toh? Baik, Bu. Pembahasan materi tadi, apakah ada yang belum paham? Ada yang belum paham? So, paham atau belum? Sudah. Atau ada yang mau ditanyakan? Ada, Ibu. Ada, berarti belum paham. Jadi, kalau belum paham berarti harus ditanyakan. Silakan. Apakah malaikat sama dengan manusia? Apakah malaikat sama dengan manusia? Ada yang mau jawab? Saya, Ibu. Silakan. Tidak, Ibu, karena malaikat tidak mempunyai hawa nafsu, sedangkan manusia mempunyai hawa nafsu. Tidak sama. Malaikat dengan manusia itu tidak sama. Karena malaikat tidak mempunyai hawa nafsu, sedangkan manusia mempunyai hawa nafsu. Makanya manusia itu bisa kawin, bisa menikah, karena mereka mempunyai hawa nafsu. Kalau malaikat tidak bisa, tidak pernah menikah. Bahkan jenis kelamin juga kita tidak tahu laki-laki atau perempuan. Makanya malaikat tidak berjenis kelamin. Ya. Ada lagi yang perlu ditanyakan?
Saya Ibu. Silakan. Malaikat siapakah yang menyampaikan wahyu? Malaikat siapa yang tugasnya menyampaikan wahyu? Ada yang bisa jawab? Saya Ibu. Silakan. Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam. Tugas malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu, yaitu pada tanggal 17 Ramadan pada bertepatan pada malam Lailatul Qadar. Tadi sudah dijelaskan bahwa malaikat itu diciptakan dari apa? Cahaya atau nur. Nur artinya cahaya. Masih ada lagi? Masih ada? Berarti itulah materi pembelajaran kita pada hari ini. Apakah selama dari awal sampai terakhir ini kalian sudah paham toh? Sudah. Sekarang tugas kelompok. Silakan anak-anak bentuk 3 kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3. Silakan kerjakan. Oke. Sekarang silakan kerjakan tugas kelompok di lembaran. Silakan kerjakan. Saya beri waktu 10 menit. Sudah? Sudah. Baik, sebelum kita kasih kesempatan untuk mempresentasikan tugas, kita pemanasan dulu. Ya? Kita menyanyi 10 malaikat dan tugasnya. Oke, mulai. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Mereka diciptakan dari cahaya ilahi. Jibril menyampaikan wahyu. Mikail memberikan rezeki. Presentasikan ke muka. Kelompok berapa? 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ditugaskan untuk menjelaskan nama malaikat dengan tugasnya. 1. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. 2. Mikail mengatur rezeki. 3. Israfil meniupkan kala. 4. Israel mencabut nyawa. 5. Rakib mencatat amal baik. 6. Ridwan menjaga pintu surga. 7. Malik menjaga pintu neraka. 8. Atib mencatat amal buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tugas kelompok 2. Kelompok berapa? Kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Meneladani perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Contohnya 1. Bersikap jujur dan bertanggung jawab karena dipercaya bahwa ada malaikat raqib dan atid yang mencatat amal perbuatan. 2. Menjauhi perbuatan maksiat karena sadar selalu diawasi malaikat. 3. Senantiasa berdoa dan berzikir karena malaikat suka berada di sekitar orang yang berzikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai masing-masing kelompok mempresentasikan tugasnya. Sekarang kita lanjut ke tugas yang kedua, yaitu tugas masing-masing. Silakan. Ada yang bawa HP? Silakan kerjakan. Silakan kasih keluar HP. Kerjakan di situ. Ibu sudah kirim di grup kelas. Silakan mengerjakannya. Tidak bisa menyontek. Kerja masing-masing.
referensi pembelajaran. Percaya kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Rukun Islam, rukun iman. Sekarang kita belajar tentang rukun iman. Rukun iman ada 6 perkara. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada qada dan qadar, dan keenam percaya kepada hari kiamat. Kita percaya bahwa hari kiamat itu akan datang. Itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Qaryah ayat 1 sampai 11. Apakah hari kiamat itu? Baik, itu kesimpulan kita pada hari ini. Sekarang kita akhiri dengan membaca doa. Ketua kelas, baca doa. Doa dimulai. Bismillah.